Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Waalaikumsalam, Pak. Ketemu lagi di kuliah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konstitusi dan Lembaga Negara. Nah, ini sedang menjadi pusat perhatian di Indonesia kan, soal konstitusi ini, soal masa jabatan presiden. Nah, kita akan bahas itu banyak. Menarik membahas konstitusi karena dia dasar dari dia sumber dari segala sumber ilmu hukum. Kalau di hukum Islam itu Al-Quran dan hadis, kalau di hukum nasional itu konstitusi sumbernya. Jadi kita harus saya belum kayaknya belum saya buka perkuliahan hari ini di LMS di Siakat itu. Kalau saya memulai nggak bisa ini dia. Harus dibuat memulai, nanti baru bisa ngakses. Tadi saya lupa buka Siakat. Ini orang nelpon, nggak tahu kita lagi kuliah dari pagi. Ini dia. Semester 4 ya. Ya, Pak. Mulai perkuliahan. Ya. Materinya saya masukin dulu. Oke. Satu. Mata kuliah ini baru ada di angkatan 2019 ya. 2019 yang sekarang jadi semester 6 ya. Itu dia sudah terima hukum konstitusi dan lembaga negara. Dari dulu tidak ada di UGR, jadi perubahan kurikulum bukan hanya perubahan konstitusi mempengaruhi mata kuliah ini harus masuk. Karena mahasiswa Fakultas Hukum itu harus paham soal konstitusinya. Dia harus paham spirit of law dari sebuah negara itu dibentuk. Nah, jadi capaian pembelajarannya itu soal bertakwa pada Indonesia, berperan sebagai warga negara, paham tentang konsep teoritisnya, menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah aspek teoritis tentang konstitusi, menguasai aspek sejarah tentang teoritis dari bidang konstitusi, kemudian kinerja mandiri dan seterusnya. Itu capaian pembelajarannya. Jadi diharapkan mahasiswa ini paham soal konstitusi. Karena setengah dari konstitusi kita itu mengatur soal hak asasi manusia. Jadi kalau dulu hak asasi manusia itu hanya ada di 3 pasal, kalau sekarang di konstitusi kita ini setengahnya itu adalah mengatur soal konstitusi. Konstitusi mengatur setengahnya ada soal hak asasi manusia. Capaian pembelajarannya ada 5 soal bagaimana dari itu menguasai konsep atau teori atau istilah tentang pengertian konstitusi, kemudian mampu mengemukakan tentang hubungan antara konstitusi dengan negara. Yang ketiga itu mampu mengemukakan klasifikasi konstitusi, hakikat konstitusi, nilai sifat dan bentuk konstitusi. Nah, itu yang harus dipahami. Selama 1 semester ini kita akan belajar soal itu, apa itu hakikat konstitusi, nilainya seperti apa, sifatnya seperti apa. Kemudian yang keempat, capaian pembelajarannya itu soal bagaimana bentuk konstitusi Indonesia sebelum perubahan dan pasca perubahan. Baru kita bicara soal lembaga negara dan fungsinya. Jadi ada begitu banyak lembaga negara, kita harus paham karena dia melaksanakan fungsi atribusi dari sebuah konstitusi dari Undang-Undang Dasar. Ini referensi yang bisa dicari untuk sama dibaca. Ada bukunya Abdul Mukti Fajar, mantan hakim konstitusi, ada Anom Surya Putra, ada Jimli Asidiki, ada Elindar Haidir, ada C.F. Armstrong, ada Valina Singkan Subekti, Bagir Manan. Ini buku-buku Denny Indrayana, Hasrianto, Hairul Anwar, Hernarma Radi Reksa. Nah, itu buku sepanjang dia soal konstitusi itu menjadi referensi.
karena semua pasti dasarnya adalah satu kemudian. Kalau kita sudah lulus ilmu negara, sudah besok bicara ajar ATN, kita akan paham soal konstitusi. Kenapa penting? Kenapa kemudian hukum tata negara itu menjadi ibunya ilmu hukum? Karena dia yang mengatur kemudian, bersifat mengatur. Materi pembelajarannya itu hari ini kita masuk ke dalam soal RPS dan pengertian konstitusi secara umum. Kemudian pertemuan kedua kita akan bicara soal klasifikasi konstitusi. Pertemuan ketiga kita akan bicara soal isi konstitusi. Pertemuan keempat bicara soal sifat konstitusi. Pertemuan kelima kita akan bicara tentang nilai konstitusi. Pertemuan keenam baru kita akan bicara soal perubahan konstitusi. Nah, itu yang hari ini sedang banyak dibicarakan orang. Soal perpanjangan masa jabatan presiden dengan cara menunda pemilu. Nah, itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada satu lembaga pun yang boleh menunda pemilu. Baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh. Tidak ada lembaga manapun kecuali dia harus merubah konstitusi. Nah, kemudian pengujian konstitusional. Itu yang ke-7. Setelah UTS kita akan belajar soal hak asasi manusia, sejarah HAM di dunia dan Indonesia. HAM dalam konstitusi. Itu yang ke-10. Kemudian 11 kita akan bicara soal politik hukum pembentukan regulasi nasional maupun daerah. Ke-12 kita akan bicara soal reformasi kekuasaan kehakiman. Ke-13 kita akan bicara soal kekuasaan legislatif. 14 kita akan bicara tentang kekuasaan eksekutif. Di situ. Jadi ini materi pokok dari yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan. Materi pembelajaran kita. Tugas, besok itu ada tugas resume, ada review jurnal, ada resume mandiri, dan ada video pembelajaran. Jadi kemarin kita tidak sempat melakukan ini karena COVID ya. Kayaknya saya nggak ngajar semester 3 ya. Nggak dapat ngajar. Biasanya di 2 mata kuliah itu di HTN maupun di itu selalu ada video pembelajaran. Jadi mahasiswa sama-sama nanti membuat video soal materi. Dari itu seolah-olah dibuat sebagai sebuah cerita film, bagaimana dia berdiskusi, bagaimana dia memecahkan masalah, itu dalam model pembelajaran kemudian. Pembelajaran yang partisipatif adalah pembelajaran yang paling baik. Caranya bagaimana? Melibatkan semua aktor di dalam pembelajaran itu untuk terlibat aktif. Itu pembelajaran yang baik. Itu yang diinginkan oleh Polover misalnya. Jadi ada komunikasi yang terpusat di mahasiswa, bukan di dosennya. Jadi bukan dosen yang cerdas, mahasiswanya yang harus cerdas. Gitu. Itu yang dimaksud pembelajaran itu dikatakan berhasil ya di situ. Kalau mahasiswanya cerdas, maka dia dapat dikatakan sudah berhasil. Seperti ini saya kasih contoh video pembelajaran yang nanti dibuat oleh teman-teman itu secara berkelompok ya. Itu sudah harus terpikirkan mulai hari ini isu apa yang mau saya angkat misalnya. Apa yang menarik untuk diangkat menjadi pembelajaran dalam diskusi yang divideokan. Kita memvideokan itu. Ada yang menjadi pemakalah, ada yang menjadi penanggap, ada yang mencoba bertanya, dan seterusnya. Angkatan 2019 itu lumayan bagus-bagus videonya. Ketimbang angkatan 2018 itu jarang ya. Jarang sekali yang bisa buat video. Jadi zaman sekarang ini semua orang bisa melakukan inovasi dalam proses belajar. Inovasinya itu yang penting kemudian, makanya ada lomba sekarang menyampaikan video pembelajarannya kepada Diki akan dinilai dan akan dapat hadiah. Saya ambil contoh mana? Ini kayaknya. Lambat sekali.
Ini saya kasih contoh ini. Baik, nah seperti itu. Jadi nanti video pembelajarannya nanti seperti itu ya, dimaksud tugas dari video pembelajaran. Jadi semua bebas berkreasi. Mau diskusi di tempatnya Pak Adi yang di pantai yang menarik itu boleh. Dengan tema apa yang mau didiskusikan. Nah itu yang kemudian diskusinya lebih terarah, terstruktur dan sistematis. Tidak kemudian asal bicara gitu. Tidak. Tapi kita mencoba kemudian menyampaikan pandangan kita terhadap isu hukum apa yang sedang berkembang. Tadi misalnya dia bicara soal struktur tata negara di Indonesia. Saya buka itu panjang selesainya. Dia bicara soal kedudukan presiden dengan presiden, DPR dan DPD. Ada hal yang tidak berimbang, itu yang teman-temannya sampaikan ini. Yang tidak berimbang soal tugas fungsi mereka. Kemudian melahirkanlah yang namanya isu hukum. Nah, itu yang dia diskusikan. Nah, diskusinya itu melahirkanlah rekomendasi untuk adanya perubahan terhadap model sistem pemerintahan di Indonesia, sistem kekuasaan namanya. Jadi itu yang dimaksud dengan video pembelajaran. Jadi dari proses ini ya. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya tugas-tugasnya ini. Resume itu melatih mahasiswa untuk merangkum sebuah tulisan. Sebenarnya kalau resume itu tidak perlu panjang-panjang meresume sesuatu. Yang ingin kita tahu dari keberhasilan pembelajaran itu adalah seberapa besar kepahaman mahasiswa dalam materi yang diajarkan itu, yang disampaikan itu, dengan materi yang kemudian dia tuangkan dalam resumenya itu, intinya apa kemudian dari materi itu. Nah, intinya itu yang kemudian mestinya diargumentasikan, bukan kemudian menyalin isi dari buku misalnya, disalin betul-betul gitu. Mestinya ada argumentasi dari si pembuat resume. Argumentasinya apa itu yang dituangkan mestinya di dalam resume itu. Nah, itu harapan kita. Jadi nanti di materi yang pertama, materi yang kalau hukum konstitusi ya, mulai materi kedua sampai dengan yang ketujuh itu mungkin satu kesatuan soal kenapa pentingnya konstitusi. Nah, materi yang ke-8 sampai yang ke-14 itu mungkin masing-masing bidangnya. Itu yang kemudian bisa didiskusikan. Apakah teori konstitusi itu tadi itu sama dengan lembaga negara yang ada hari ini misalnya. Itu kalau lembaga negara kan di materi ke-8 sampai ke-14. Nah, review jurnal juga demikian. Review jurnal ini kita mereview pendapat-pendapat ahli soal masalah-masalah konstitusi. Itu resume mandiri. Resume mandiri, resume
resume yang dilakukan terhadap video pembelajaran itu nanti itu menjadi naskah dasar ya, naskah dasar untuk membuat sebuah video pembelajaran. Jadi dari video pembelajaran ini kita akan kemudian mampu mengimplementasikan pembelajaran yang kita sudah lakukan selama 1 semester. Kelihatan dari situ. Jadi dia berlima, satu kelompok ada 5 orang. Silahkan kelompoknya ditentukan masing-masing, tidak boleh berubah. Kalau berubah risiko masing-masing yang menanggung minimal 5. Satu kelompok 5 orang. Maksimal 5, bukan minimal, maksimal 5, tidak boleh lebih. Dari sekarang mulai dipikirkan soal, makanya perkembangan ilmu pengetahuan itu dilihat bukan dari televisi, tapi dilihat dari jurnal ilmiah. Karena jurnal ilmiah itu adalah hasil dari penelitian. Di situ kita rajinlah membaca jurnal itu sebetulnya. Karena jurnal itu up to date, mengikuti perkembangan setiap hari. Beda dengan televisi kan tidak dia menghasilkan fakta ya. Berdasarkan fakta dia menulis berita kalau di televisi. Tapi kalau di jurnal dia berdasarkan hasil penelitian. Ini tugasnya untuk kesatuan. Sebenarnya saya sudah buat kelompoknya, nanti bisa dicek, ini masih kurang 1. Nah, ada 8 kelompok. Masing-masing 5. Sudah ada, nanti bisa nanti diambil di Siakap, sudah ada di situ kayak materinya. Jadi kelompok ini tetap kapan tugas itu dikumpulkan nanti ada di LMS. Jangka waktunya kelihatan sendiri. Akan ada laporannya masuk ke email masing-masing kan. Itu sudah. Tidak ada alasan tidak tahu kapan waktu mengumpulkan. Kalau dia kelompok misalnya buat resume, masing-masing orang itu harus memasukkan materi resumenya supaya mudah untuk dinilai, jangan kosong gitu. Jangan mengharapkan satu orang untuk memasukkan aja ke dalam LMS. Semua harus memasukkan. Kalau disuruh PDF, ya gunakan PDF, jangan kirim Word gitu. Kadang-kadang kita tidak pernah patuh terhadap petunjuk yang kita sudah buat gitu. Jadi itu. Jadi kalau pakai PDF, kirimnya PDF, jangan kirim Word. Nah, kalau Word itu yang agak repot. Kita Iya langsung buka. Enggak buka ini. Siapa itu? Nggak bisa masuk lagi. Ya belum bisa. Kalau nggak bisa masuk lagi, HP-nya mungkin yang mau diganti. Bisa masuk. HP-nya mau diganti atau di-upgrade gitu. Bukan, jangan salahkan sistem. Nanti juga yang nyalahkan sistem itu yang sesat berpikir namanya itu. Kesesatan dalam berpikir, cara berpikir dalam hukum. Dia dapat hukum, logika hukum belum? Belum ya? Materi itu ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Semester 3. Udah main ya? Udah. Sudah diajar soal logika berpikir itu sudah paham? Sudah, Pak. Ya? Logika benaran hukum. Sudah, Pak. Kesesatan dalam berpikir sudah. Benaran hukum di semester 3, Pak. Kesesatan dalam berpikir sudah dikasih tahu ya? Sudah semuanya, Pak. Insya Allah, Pak. Dikit-dikit bisa. Mahasiswa hukum itu jangan sesat caranya berpikir. Harus gunakan logikanya. Siap, Pak. Logikanya kalau digunakan, kalau orang dia rasional akan seorang penipu itu gampang diketahui dari cara berkomunikasi, dari dia menyampaikan argumentasi, ketahuan apakah dia benar atau dia bohong. Itu dengan logika hukum sudah tahu kita argumentasinya sesat ini. Itu dia melakukan penipuan dan itu itu. Benar, Pak. Nah, perlu kita bilang kita diguna-guna, nggak ada guna-guna itu. Itu kan kalau zamannya nanti belajar di filsafat hukum. Kalau belajar zaman filsafat alam itu ada yang irasional dan rasional. Kalau orang-orang rasional tidak percaya terhadap mistis apa itu nggak ada. Baik, yang masuk ke istilah konstitusi. Konstitusi pada zaman Yunani kuno menurut Aristoteles, ini yang dimaksud dengan filsafat hukum alam. Disebut dengan istilah politia. Di negara kita sudah belajar itu soal politia itu adalah kebijaksanaan. Sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Atau dalam bahasa
ininya adalah norma. Nomo itu adalah norma. Kalau di Yunani namanya nomoi, sekarang kita mengenal dengan norma, harus sebuah undang-undang. Nah, pada zaman Yunani kuno terdapat istilah Respublica Constituere atau semboyan yang berbunyi prinsip legibius solutus est salus publica suprema lex. Artinya, rajalah yang berhak menentukan organisasi, struktur daripada negara. Oleh karena itu, ia adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam. Jadi itu yang dimaksud dengan Respublika Constituere. Jadi raja lah yang berhak menentukan. Nah, ini yang dianut oleh masyarakat berpengaruh mazhab teori hukum alam atau teori filsafat hukum alam. Jadi raja itu adalah wakil Tuhan kemudian menganggap dirinya pada zaman itu. Jadi dialah pembuat undang-undang. Karena titah raja itu adalah berarti titah dari Tuhan. Nah, dia bisa melaksanakan itu. Maka di zaman itulah muncullah kemudian yang namanya kerajaan-kerajaan itu. Dari kerajaan itu memunculkan homo homini lupus, orang yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang kuat, maka dia yang berhak untuk memimpin. Muncullah zaman perbudakan kemudian. Orang bisa bebas ketika dia ditebus menjadi budak. Makanya ada film Spartan ya. Spartan itu soal gladiator-gladiator yang diadu itu. Nah, Spartan itu bagaimana zaman orang menjadi budak, kemudian dia diadu, jadi orang aduan, manusia yang beradu, yang mati, yang menang dikasih hadiah. Itu gladiator. Istilah konstitusi disebut juga dengan constitution atau Verfassung atau juga Grundgesetz. Menurut Hermann Heller, membagi konstitusi itu dalam 3 pengertian. Pertama, konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Dia disering disebut dengan die politische Verfassung, aggressive praktik Willheit, bahasa apa namanya ilmiahnya. Dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, et Recht Verfassung, atau dengan kata lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum. Jadi pengertian hukum itu lebih konkret. Karena sudah mengandung norma. Ketika mengandung norma, dia bolehan, dia dilarang, atau dia perintah, atau dia kewajiban. Itu kalau norma. Kedua, baru setelah orang mencari unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat, orang baru kemudian dijadikan sebagai kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut dengan Verfassung. Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut dengan abstraksi. Makanya ada istilah abstrak di dalam ini kita itu. Abstrak itu adalah kesimpulan umum, khusus kesimpulan dari semua isi pemikiran kita itu menjadi satu hal yang kemudian mau kita hasilkan dari pemikiran ilmiah kita. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Itu konstitusi. Jadi dari sebuah unsur kemudian menjadi sebuah konstitusi. Dari sebuah yang bersifat abstrak itu masih angan-angan, baru kemudian diturunkan menjadi sebuah undang-undang, aturan norma yang menjadi lebih konkret. Nah, istilah konstitusi disebut juga, ini yang tadi. Menurut Hermali Ibrahim dan Kusnadi, suatu Verfassung memerlukan 2 syarat. Pertama, bentuk sebagai naskah tertulis yang merupakan undang-undang yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental. Artinya, tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau asas saja. Tidak semua. Nah, pengertian konstitusi menurut para ahli. Secara etimologis, antara kata konstitusi dan konstitusional dan konstitusionalisme, itu ada kata yang berbeda maksudnya. Tidak kemudian konstitusional dan konstitusionalisme itu sama pemaknaannya. Dia berbeda dari kata itu berbeda. Kalau menurut Profesor Dr. Soli Lubis, konstitusi memiliki 2 pengertian, yaitu konstitusi tertulis, yaitu undang-undang dasar, dan ada konstitusi yang tidak tertulis atau konvensi. Nah, konvensi ini biasanya tidak tertulis itu adalah kebiasaan. Kalau dalam hukum adat, kebiasaan itu adalah aturan-aturan yang berlaku, yang ditaati, hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu konvensi atau kebiasaan tersebut. Nah, negara Inggris merupakan contoh negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Itu Inggris.
Jadi Inggris ini dia tidak punya konstitusi, tapi dia punya konvensi. Jadi konvensi itu pengakuan masyarakat terhadap sebuah aturan yang berlaku menjadi sebuah kebiasaan. Itu di Inggris. Itulah konstitusi mereka. Jadi kenapa Inggris menjadi salah satu tempat hukum terbaik kemudian ya, dengan konvensinya itu? Karena dia memelihara hukum adat yang ada di kebiasaan-kebiasaan yang disebut menjadi hukum itu dipelihara dan dijalankan, bukan kemudian dilanggar. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cum dan stature. Sedangkan stature berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata stature mempunyai arti membuat sesuatu yang agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Dengan demikian tunggal constatio berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dalam bentuk jamak constitutiones. Berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Nah, istilah konstitusi menurut Virgilio Pujuko berasal dari kata constituere. Dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk, dalam hal ini dibentuk adalah suatu negara. Maka konstitusi mengandung macam-macam pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Jadi konstitusilah pondasi dasarnya dari sebuah negara. Bukan kemudian mendirikan negaranya dulu baru mendirikan konstitusinya. Tidak, di situ logikanya. Nah, jadi negara ini terbentuk berdasarkan konstitusi. Makanya konstitusi kita itu lahir 18 Agustus tahun 45, sehari setelah kemerdekaan. Tahun 45 lahir oleh 9 orang. Dasarnya. Itu. Dia bentuk dulu konstitusinya, baru dia membentuk negaranya, mempertahankan negaranya. Pasca sudah terbentuk konstitusi, Indonesia diserang. Terjadilah agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama yang dilakukan oleh Belanda dengan membonceng tentara Nika. Kalau sekarang namanya tentara NATO istilahnya. Nah, kalau dulu adalah Nika. Yaitu. Jadi Amerika ini bersama sekutunya tidak mau lihat Indonesia merdeka. Nggak mau dia. Malah dia mau pecah itu. Makanya dia berikanlah kemerdekaan kepada Malaysia. Itu yang dilakukan oleh Inggris. Di tahun 57 tidak salah. Kali dia mau Indonesia merdeka. Jadi yang namanya imperialisme ini tidak mau. Apa yang terjadi hari ini, perang Rusia apa namanya? Ukraina itu tidak jauh dari bagian persoalan itu. Rusia dan Ukraina. Rusia tidak mau melihat Ukraina merdeka. Tidak ada sejarahnya. Ukraina itu merdeka dari Rusia. Yang mendirikan Rusia itu adalah orang Ukraina. Begitu menurut Putin. Jadi dia adalah kami. Jadi jangan ganggu kami bisa melawan Anda, katanya. Karena itu dendamnya Putin 2008. Hari ini dia tunjukkan dendam Putin terhadap Amerika yang 2008 itu. Hari ini dia tunjukkan. Dia buktikan kata-katanya. Sekali kita dilawan, kita akan lawan gitu. Karena Ukraina itu adalah darah kami. Memang benar. Crimea itu didirikan oleh Ukraina. Rusia itu didirikan oleh Ukraina. Bukan Rusia yang mendirikan Ukraina. Makanya dia mati-matian mempertahankan Ukraina dia boleh merdeka. Karena jantung mereka ada di sana, di Ukraina. Itu harus dipahamin ya. Bukan kemudian persoalan perdamaian. Di mana-mana orang selalu ingin mempertahankan soal kedaulatan satu bangsanya. Kedaulatannya dia harus pertahankan. Sama seperti Indonesia mempertahankan Papua. Begitu Papua merdeka, kita tidak boleh merdeka Papua. Papua tetap NKRI, kita katakan. Seperti itulah Rusia mengatakan Ukraina adalah Rusia, Rusia adalah Ukraina. Gitu. Papua adalah Indonesia, begitu Pak ya? Iya. Nah, Papua adalah NKRI. ya NKRI. NKRI adalah Papua, jadi tidak boleh Papua merdeka. Betul Pak. Pemberontak yang harus ditumpas. Nah, seperti itu yang terjadi terhadap masyarakat Muslim Rohingya di Cina. Karena dia ingin merdeka, ya Cina melawan Rohingya. Bukan persoalan agama.
Jangan itu cara berpikir kita ya. Berpikir soal negara ini harus luas. Ketika orang mempertahankan nasionalismenya, mempertahankan ketatanegaranya, dia berhak negara itu menentukan nasibnya sendiri. Nah, seperti itu cara berpikirnya kemudian. Jadi Papua tidak boleh merdeka. Jangan berharap untuk merdeka, kita pertahankan. Bukan kemudian persoalan kalau di kelompok Kristen tiba-tiba muncul kelompok minoritas Kristen dihancurkan oleh Islam di Indonesia, gitu. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Sama seperti Muslim Rohingya di Cina itu yang ingin merdeka, kemudian dia diinin oleh Cina, diberantas pemberontak itu. Bukan soal pembantaian agama, itu soal orang yang mempertahankan kedaulatan Cina. Ini perang dunia ketiga. Saya katakan kenapa perang dunia ketiga? Inilah sesungguhnya perang yang akan terjadi di dunia ketiga. Bagaimana Rusia mempertahankan soal nama besar dia. Jadi di Rusia itu ada 3 nama besar. Belarusia, Rusia sendiri, Ukraina, Crimea itu Uni Soviet itu dulu dibuat oleh Ukraina. Jadi rohnya Uni Soviet itu ada di Ukraina. Gitu. Tapi tiba-tiba dia mau merdeka, mau bergabung dengan Amerika, dengan NATO-nya itu, dan di situlah keberatannya Putin. Sampai diancam, ya dia siap melawan. Putin akan melawan. Kalau saya diembargo, saya embargo itu Eropa Barat. Tidak akan ada sumber daya, dia tidak punya gas. Itu orang kan sudah hebat. Nah, Cina hari ini pasti akan ada yang terjadi sama seperti Putin Rusia dan Ukraina. Cina siap-siap akan melakukan hal yang sama terhadap Taiwan, terhadap Hong Kong, terhadap Macau. Itu yang sudah dilakukan. Tidak boleh ada satu pemerintahan dengan dengan 2 undang-undang. Itu tidak boleh. Itu cuma boleh ada di Roma, antara Vatikan dengan Italia, itu cuma boleh ada di sana. Nah, Cina itu tidak mau Taiwan itu punya peraturan sendiri, punya mata uang sendiri. Kalau kita bicara ekonomi, sama-sama maju, ini ekonominya Cina maju, Taiwan maju. Salah satu negara yang paling maju di Asia itu adalah Taiwan. Kita harus sebuah negara kepulauan yang kecil, begitu pesat dia majunya lewat perkembangan industri, teknologi dan ininya. Jadi HP yang beredar di kita ini kan HP Taiwan, banyak TKI kita pergi ke Taiwan lebih makmur ketimbang pergi ke Malaysia misalnya. Ongkosnya lebih murah di situ. Di situ kekuatan saling kejar mengejar Taiwan dengan Cina soal industri. Tapi Taiwan menggunakan sistem pemerintahan persemakmuran Inggris sama seperti Hong Kong, Macau, apalagi satu itu Taiwan, Hong Kong, Macau sama Hong Kong ya. Dia menggunakan mata uangnya adalah dolar, bukan yuan. Sistem pemerintahannya ada 2 sistem pemerintahan yang berlaku kemudian. Sistem pemerintahan Taiwan sendiri dan sistem pemerintahan Cina. Nah, kalau di Cina kan tidak boleh orang kaya sendiri. Karena dia sistemnya komunisme itu, jadi kekayaan itu diatur oleh negara. Negara kemudian mengatur, mendistribusikannya kepada warga negaranya. Semua harus sama-sama kaya, sama-sama sejahtera atau makmur. Tidak boleh kekayaan itu dimonopoli oleh satu orang. Pernah ingat kasus yang hilang hari ini, misalnya kasus seperti ini, seperti Tokopedia itu Alibaba ya, Alibaba tidak salah itu hilang itu karena dia menggunakan itu untuk kepentingannya dia sendiri, tidak mendistribusikannya kepada orang lain, tidak membawa orang lain untuk menjadi kaya itu. Makanya Tuhan mereka itu adalah uang. Kalau Cina itu Tuhannya adalah uang, yang bisa membantu dia hanya uang. Dia itu bisa punya agama 2, bisa punya agama 3. Tapi agama Taichinnya itu adalah kepercayaannya dia itu adalah Tionghoa, misalnya agama Tionghoa ya. Agama apa yang dibuat sama Gus Dur terakhir disahkan? Agama Konghucu. Ya. Ya Pak Konghucu Pak.
Itu bukan agama, itu kepercayaan mereka. Jadi orang ini acara apa namanya Imlek ya, walaupun dia Muslim, dia masih merayakan Imlek. Kalau orang Cina ini, walaupun dia Muslim ya, karena itu kepercayaannya dia. Jadi kepercayaan keturunannya dari ininya dia itu adalah ini, itu Imlek. Kalau dia Imlek, jadi dia beda Cina ini dengan Mongolia ya. Dibedakan. Mongolia ini adalah keturunan Turki, Mongol. Jadi dia Mongol sama dinasti-dinasti Cina itu berbeda. Turki itu adalah speed yang berbeda. Turki, Mongol itu sampailah ketemu dia. Zaman Rasul itu ada dua peradaban Romawi dengan peradaban apa satu lagi itu? Iran itu. Konstantinopel. Konstantinopel kan Turki. Ada nama bangsa. Ada saya lupa namanya. Nordik mungkin, Pak. Yang sering perang itu perang Romawi sama apa namanya sebelum Islam masuk, sebelum Islam kan 500. Tatar persen. Tatar itu di Mongol. Persia, ya, Pak dosen. Tatar Persia. Jadi Persia itu adalah peradaban tua di dunia. Di apa namanya di Sungai Babilonia di Irak. Kenapa Irak kemudian menjadi tempat peradaban dunia? Tempat pemikir-pemikir besar Muslim itu ada di Irak. Jadi kenapa siapa yang menemukan ilmu kedokteran, ilmu bintang? Jadi orang Islam lebih dulu mengenal nama ilmu bintang dan seterusnya. Itu dari Islam. Kalau tidak ada Islam, maka penjajah Spanyol itu tidak mungkin akan menemukan yang namanya Amerika. Karena dengan ilmu bintangnya siapa namanya Al-Jabar itu, dari si Al-Jabar sama siapa ini, dari situ dia bisa melakukan perjalanan ke Amerika, menemukan benua Amerika. Napoleon Bonaparte dan sebagainya itu dari ininya Islam. Jadi Islam itu sudah melakukan itu sejak zaman Rasul. Tapi dalam Islam tidak ada sistem pemerintahan khilafah. Terus diingat. Khilafah itu hanya sistem kepemimpinan, bukan sistem pemerintahan atau sistem sebuah negara. Tidak ada negara Islam. Kenapa kita mau mengikuti jejak Rasul? Ya kita boleh mengikuti jejak Rasul, tapi semua sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian Rasul itu dia adalah dia orang eksekutif, dia orang legislatif, dia orang yudikatif, dia pembuat undang-undang, dia hakimnya, dia pemerintahannya, itu Rasul. Jadi tidak ada orang 2, 3 seperti Rasul. Sahabat pun tidak seperti Rasul. Itu. Hanya kemudian sahabat mencoba bagaimana caranya seperti Rasul. Kalau Rasul jelas dia penerima wahyu. Wahyunya dilaksanakan sesuai dengan ini. Itu Rasul. Makanya Rasul itu dia dianggap sebagai manusia dari segala kalau derajat manusia lebih tinggi dari malaikat. Itu tertinggi. Tapi itu hanya ada di Rasul yang kemudian. Dia legislatif, dia yudikatif, dan dia eksekutif gitu. Nah, kemudian ada cita-cita orang ingin membentuk khilafah negara Islam, itu bullshit, nggak ada. Tunjukkan saya mana, ini nggak ada itu. Orang bilang, ini zaman kekhilafahan, itu orang saling bunuh. Pasca Rasul meninggal, orang masih saling bunuh. Sekian tahun kemudian, pasca runtuhnya Cordoba, perpustakaan Cordoba kemudian entah di mana, apakah itu yang kemudian melahirkan zaman abad pertengahan ya. Abad pertengahan kemudian banyak lahir Galileo dan seterusnya di Eropa itu ketika pasca Cordoba hancur. Pasca Cordoba terjadi perang salib yang tidak selesai sampai kemudian perang salib ketiga. Di saat perang salib ketiga itu di antara orang-orang Muslim itu saling bunuh. Itu jahatnya orang-orang di Timur Tengah. Timur Tengah itu peradaban paling jahat. Peradaban orang saling curiga, orang saling bunuh. Islam di Yaman, Yordan dan seterusnya lagi perang ya seperti itulah yang terjadi. Itu terjadi pasca kehilafan ini
Misalnya pada saat itu namanya Khilafah Abbasiyah ya, yang di Irak itu. Pada saat itu orang sering curiga terhadap khilafah yang di Irak. Orang dikatakan macam fitnah yang masuk itu yang terjadi, makanya fitnah itu pasti terjadi dan seterusnya. Makanya hanya warga negara itu yang bisa merubah nasibnya. Hanya warga negara yang percaya kepada pemerintahnya dia yang bisa melakukan itu. Bukan kemudian atas dasar A, B, dan C. Bagaimana Konstantinopel itu direbut itu dengan perjuangan berat, terjadinya apa istilahnya perang saudara dan segala macam. Perang salib. Perang salib sampai 3 kali 1000 sampai dia 1000 tahun ya. Jadi 4000 tahun yang lalu atau 700 zamannya Rasul itu kita sudah memprediksi seperti ini loh keadaan itu semua. Rasul sudah menjelaskan soal bagaimana proses Isra Mi'raj dan seterusnya, bagaimana kecepatan cahaya dan seterusnya. Dia sudah menyampaikan akan terjadi seperti Konstantinopel, pasti akan kembali dengan itu menceritakan bagaimana sejarah yang kemudian terjadi. Hari ini kita dengar India, Bangladesh, Pakistan ya. India, Bangladesh, Pakistan. Pakistan, Bangladesh itu adalah Islam yang tidak mau gabung dengan India ketika India merdeka dari Inggris. Tapi di Bangladesh dengan Pakistan itu juga ada pertentangan. Bangladesh dan Pakistan ini adalah sebagian dari sejarah perang salib sebetulnya. Perang yang saling berkelahi zaman perang salib kedua tidak salah di situ terjadi. Di India makanya ada Kashmir dan segala macam. Kemudian melahirkan Afghanistan, Palestina dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara itu kan kita panjang, kemudian kenapa sejarah harus kita pelajari. Nah, bicara Indonesia juga demikian. Indonesia ini bukan kemudian kenapa Pancasila itu menjadi, saya katakan, emang hebat founding father ini membuat Indonesia ini bersatu itu dengan Pancasila. Tidak ada sejarah orang yang mengagungkan soal nasionalisme, yaitu yang di peradaban Eropa Barat, tapi dia adalah peradaban paling bobrok karena dia hancur menjadi keping beberapa negara. Ada Italia, ada Jerman, ada Inggris, ada kemudian Prancis dan segala macam itu. Itu kan suku-suku sebetulnya. Tapi Indonesia adalah satu-satunya peradaban yang hari ini masih bertahan. Gitu. Makanya bagaimanapun caranya orang mau mencoba memporak-porandakan Indonesia itu kemudian. Kelompok Islam radikal macam segala macamnya. Kalau kita mau bicara lurus ya bicaralah tentang nasionalisme, bicaralah Indonesia, bicaralah Pancasila, cukup sudah. Jadi disitulah konstitusi kemudian. Konstitusi itu dia mencoba menjelaskan kita, makanya prinsip utama Pancasila itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu mengartikan kita boleh beda-beda tapi kita tetap satu. Karena begitu kita pecah, selesai. Gitu. Begitu kita pecah, selesai sudah. Perang Dunia Ketiga ini yang hati-hati makanya. Kenapa Indonesia ini menjadi sentrum yang penting di situ. Ketika semua negara sudah bangkrut, kita masih punya kekayaan alam. Di situ kita menangnya, tapi kita kan salah kelola. Kalau kita nyanyi dalam bahasa Prancis yang berarti pembentuk, dalam hal ini bentuk dari satu konstitusi mengundang. Jadi dia pokoknya di dasarnya itu adalah di konstitusi. Kalau tidak terpikir soal Pancasila tahun 45 itu mungkin tidak ada Indonesia ini. Jadi orang sudah berpikir seperti Uni Soviet, seperti Rusia yang hancur begitu. Uni Soviet itu diciptakan oleh Kremlin dari Ukraina. Raja Ukraina Raja Ukraina inilah yang pertama kali berinisiatif membentuk Uni Soviet. Nah, sama seperti Yugoslavia. Ini hampir sama ini. Amerika ini berhasil menumbangkan 3 kekuatan besar. Pertama itu Jerman. Runtuhnya tembok Berlin tahun 91 itu di Jerman. Runtuhnya Uni Soviet itu 91. Runtuhnya Yugoslavia 91. Gitu.
Tapi Cina ini begitu cepat dia membanting membalik frame ideologi mereka. Komunis itu bukan agama, komunis itu adalah prinsip bermasyarakat. Kalau ada yang agama ya dia salah. Orang Cina itu bisa dia agama Kristen, tapi tetap dia dengan ajarannya dia. Berubah jadi satu tersisa yang penelitian. Sistem pemerintahan komunis itu Pak ya. Aja yang nggak pindah. Bukan sistem masyarakat. Berarti Jadi, kurang komunis itu masyarakatnya komunal, kebersamaan. Komunal itu artinya adalah kemudian semua harus sama. Makanya dia ada prinsipnya sama atas sama rasa. Semua harus sama-sama untuk kepentingan bersama. Nah, itu komunis. Diawali dari kata sosialisme, sosial. Sosialisme itu kan sosial. Isme itu paham sosial, paham sosialisme. Cuma ada namanya sosialisme demokrasi, ada namanya sosialisme komunis. Nah, ini yang berbeda. Kalau sosialismenya oleh Karl Marx, kalau sosialisme komunisnya oleh Lenin. Itu kita harus belajar soal ilmu pengetahuan itu. Karena itu ada di Islam dan ada itu di Pancasila. Di Islam itu ada. Anda kira Islam di Saudi hari ini sama dengan Islam di Kairo? Itu tidak ketemu. Ideologi Islam Kairo dengan ideologi Islam Madinah itu tidak ketemu sampai dengan hari ini. Selalu pertentangan. Bagaimana faktanya di Indonesia itu ada. Nah, seperti itu. Jadi untung Indonesia ini punya Pancasila. Untung ada ideologi itu. Tapi kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan orang semua berharap Indonesia ini bubar. Begitu bubar, ya para penambang-penambang ini kan bisa masuk dengan enaknya. Saya mau nambang di sini, saya mau nambang di sini. Elon Musk itu membuat pesawat untuk menuju luar angkasa itu bukan soal untuk bagaimana dia berkehidupan di Mars, tapi bagaimana cara dia menambang di planet itu. Dia akan menambang, dibawa hasil tambangnya ke bumi, dijual. Kepentingan tambang sebetulnya. Nah, itu yang dilakukan Elon Musk. Ini kan soal kenapa Indonesia ya? Itu tadi kita beruntung kita ini di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu kalau dalam teorinya Einstein itu adalah tempat perputaran kehidupan itu di situ. Jadi, nah heran minyak itu ya numpuknya di Indonesia. Nikel itu numpuknya di Indonesia karena berputar semua ke tempat sumber putaran, gitu kan? Di mana sumber putaran di situ menumpuknya sumber daya alam. Itu kenapa Indonesia hari ini ya masih belum krisis, gitu kan? Negara lain sudah krisis yang sebentar lagi Brunei Darussalam sudah habis minyaknya dia akan ini. Saudi Arabia itu sudah tidak lagi mengandalkan minyak, tapi mengandalkan pariwisata, mengandalkan umroh, mengandalkan haji. Itu yang diandalkan. Tidak lagi minyak. Minyak sudah habis di Saudi Arabia. Dia membuat pertanian lahan kering kemudian seterusnya. Karena dia tidak punya tanah. Sawah, tanah yang subur itu hanya ada di Sungai Nil. Sungai Nil ada di Kairo. Karena itu peradaban Mesir ya, peradaban kuno itu peradaban Mesir itu, Babilonia dan Mesir. Jadi daerah subur itu ada di daerah sungai, ada di Mesir, ada di India, ada di Amerika dan Mississippi-nya, ada di Indonesia. Situ, itu pusat-pusat peradaban. Pusat peradaban selalu dimulai dari daerah aliran dari danau-danau besar. Nah, dari situ kita kemudian memasukkan sekian banyak suku ini dalam satu naskah yang namanya Pancasila, dalam satu naskah yang namanya Undang-Undang 45. Itu dasarnya. Kenapa kemudian orang selalu berpikir soal bagaimana caranya hancur Indonesia ini. Karena persoalan sumber daya alam yang dikejar. Kalau Indonesia hancur, dia sudah tidak lagi memikirkan soal Jokowi. Dia bisa langsung ke Papua, ambil itu sumber daya alamnya, transaksi sama orang di negara Papua. Seperti itulah. Nah, hutannya dan seterusnya, tidak peduli. Nah, seperti itu. Seperti itu yang diinginkan. Nah, itu yang sedang dipertahankan oleh Putin. Harga diri dia sebagai orang bangsa Ukraina, bahasa Krim istilahnya itu ada di Putin. Sama seperti harga dirinya Erdogan.
Erdogan itu menyatakan harga diri saya sebagai bangsa Turki katanya. Turk itu. Turk itu sampai Mongolia ya, sama di India. Itu Turki, dia punya harga diri. Nah, seperti itu. Nah, harga diri kita sebagai orang Indonesia. Indonesia yang mana? Apakah Indonesia Barat, Indonesia Timur, atau Indonesia Tengah? Kalau kita bicara harga diri, karena beda-beda. Ya. Makanya kenapa kemudian orang sangat berat bicara Indonesia, kayak orang mau bubar. Nah, sedangkan istilah Undang-Undang Dasar dalam bahasa Belanda ada grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah undang-undang, atau grond berarti tanah atau dasar. Grond, inlander istilahnya kalau di Belanda dulu itu. Orang-orang inlander, orang-orang pribumi. Mencermati dikotomi antara istilah konstitusional dengan grond atau undang-undang dasar di atas, L.J. van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, yaitu grondwet undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari grondwet undang-undang dasar. Dari konstitusi. Sedangkan konstitusi atau konstitusi merupakan bagian peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Kalau Sri Sumantri dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Itu Sri Sumantri. Tapi ada yang berbeda. Itu Belanda beda, dia mengartikan dia grondwet, bukan konstitusion. Kalau konstitusi tidak tertulis dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud. Sedangkan istilah-istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemah istilah yang dalam bahasa Belanda grondwet, perkataan wet terjemah dalam bahasa. Nah, kalau Profesor Dahlan Taip, SH bagi para sarjana ilmu politik, istilah konstitusi merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Itu kalau dalam ilmu politik. Nah, mencermati dikotomi antara istilah konstitusi dengan grondwet, balik itu. Nah, anatomi kekuasaan, kuasa politik tentu pada hukum. Jaminan dan kalau Profesor Dahlan Talib, Azim Hamid, Hikmatul Huda, ruang lingkup konstitusi itu atau konstitusionalisme itu terdiri dari 4 hal. Pertama soal anatomi kekuasaan. Jadi kekuasaan politik itu pada hukum. Tidak boleh hukum itu pada politik. Nah, kekuasaan hukum itu adalah soal bagaimana presiden itu ya 2 periode, tidak boleh 3 periode. Itu kalau dia bicara, karena dia harus duduk sama hukum. Kalau dia menyatakan bisa diperpanjang oleh lembaga ini, itu tidak benar. Makanya perdebatan hari ini perdebatan yang kemudian menjadi hal yang menarik dalam ilmu hukum. Soal penundaan pemilu misalnya. Apa yang bisa menunda pemilu? Coba pernah dengar enggak pemilu di Indonesia pernah ditunda? Belum pernah, tapi sekarang yang Pernah. Cuma tahun ini rencana wacana kan. Ada pernah dengar enggak pemilu di Indonesia itu bisa dibatalkan? Pernah, cuma tahun ini rencana katanya. Cek Pak. Saya jawab sedikit Pak. Ya. Mungkin dari segi kinerjanya Pak Jokowi, mungkin saya dengar kemarin tuh atau saya lihat berita 70% dari tahun ke tahun katanya. Mungkin dari situ ya apanya? Pemilunya. Masa alasan kinerja kemudian menunda pemilu? Dia lebih apa namanya? Tadi kan kita sudah bicara. Jadi konstitusi itu adalah bangunan dasar dari sebuah negara sebelum berdiri. Dia harus punya konstitusi. Itu bangunan dasarnya kan? Konstitusi, hukumnya. Nah, menunda pemilu itu alasan hukum atau alasan politik? Politik, Pak. Nah, itu. benar ya, politik itu. Benar. Makanya, Kalau kita mengatur di konstitusi ya 2 tahun, berapa tahun dah? Dua kali periode dia batasnya. itu alasan hukum atau alasan politik? Kedua periode. 3 periode itu ada alasan politik ya. Kalau 3 periode. Tapi begini dia Pak, di dalam Undang-Undang 1945 itu kan dikatakan setiap presiden itu dipilih maksimal 2 periode.
Tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, presiden dapat dipilih kembali. Itu saja bunyinya. Pasca amandemen, presiden dapat dipilih kembali untuk periode 1 kali periode, bukan 2 periode ya, 1 kali periode. Karena kan dia sedang menjabat periode pertama, dapat dipilih kembali untuk 1 periode, nah boleh lagi yang kedua kali. Jadi itu maksudnya adalah 2 periode. Boleh. Nah, konstitusionalisme tadi dikatakan tadi di sini. Tadi ada Halo, Presiden. Tadi mana dia? Nah, ada konstitusi, ada paham. Tadi kan ada konstitusi, konstitusionalisme, konstitusionalisme sama paham konstitusionalisme. Ini maknanya adalah konstitusi, tapi artinya adalah berbeda-beda. Jadi paham konstitusi kita itu adalah paham pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu adalah membatasi batasan kekuasaan presiden itu hanya 2 periode di dalam konstitusi pasca perubahan. Kenapa membatasinya 2 periode? Ketika zaman Orde Baru, kekuasaan presiden itu tidak terbatas kemudian. Jadi Undang-Undang Dasar 45 yang sebelumnya itu Undang-Undang Dasar yang berlaku sejak dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Masih ingat? Keluar dekret dari Presiden Soekarno, membubarkan konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, terus melaksanakan demokrasi terpimpin. Disitulah Soekarno menyatakan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Tahun 59. Dia membatalkan hasil pemilu 55 yang sangat demokratis. Pemilu pertama kali itu yang dibatalkan di dalam dekret presiden. Dekretnya Gus Dur tahun 2000 ya, adalah dekret yang melahirkan pemilu dipercepat tahun 2004 untuk memilih presiden pilihan rakyat. Itu dekret. 2 dekret itu yang hanya bisa melakukan. Jadi untuk menunda pemilu itu Jokowi harus membuat dekret. Cuma itu pilihannya, bukan amandemen. Begitu amandemen. Itu yang saya katakan, makanya itulah pentingnya belajar hukum konstitusi dan hukum tata negara. Kita paham. Lakukan. Kalau secara ilmu hukum tidak akan ketemu jawabannya. Tidak ada dalam normanya di dalam konstitusi itu. Untuk menunda pemilu harus dirubah konstitusi katanya orang. Nah itu maksud saya kemarin Pak dosen, ketika saya memberikan info di Justik itu. Kita harus paham, hanya dekret yang bisa dilakukan. Tapi ingat, ketika melahirkan dekret, 2 dekret yang lahir semuanya menguntungkan keluarga Soekarno. Jangan ada dekret ketiga menguntungkan keluarga Soekarno. Itu orang trauma, saya ingatkan. Orang sedang trauma dengan dekret. Gus Dur buatkan dekret, naik Megawati jadi presiden. Bukan ini ya, tapi itu bukan dengan Soekarno. Soekarno itu orang hebat. Nggak ada presiden di dunia ini yang sehebat Soekarno. Hanya Amerika yang bisa tunduk sama Indonesia yang bisa menundukkan Amerika dan Rusia itu. Itu lewat Soekarno. Tapi itu zaman Soekarno muda, bukan Soekarno tua. Kalau Soekarno tua itu Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya itu sangat bahaya. Itu kalau orang baca orang sebut Indonesia, orang sebut mengenal Soekarno. Itu hebatnya Soekarno. Begitu. Saya aja percaya Soekarno itu orang hebat. Gurunya Soekarno itu lebih hebat lagi. Dokter Cokroaminoto. Jadi itu hanya dekret yang bisa membatalkan pemilu. Nah, apa yang dikatakan Dahlan, Azim Hamid, Imatul Huda soal paham konstitusionalisme itu adalah bagaimana kekuasaan itu tunduk pada hukum. Maksudnya, kemudian ada jaminan dan perlindungan HAM, ada peradilan yang bebas dan mandiri, ada pertanggungjawaban kepada rakyat akuntabilitas publik sebagai sendi utama kepada rakyat. Ini yang kemudian kalau keran amandemen dibuka, maka keran
DPD untuk ikut dalam amandemen itu berpeluang besar. Kenapa DPD? DPD mau dong dengan sama seperti DPR, saya ini senator, suara saya lebih banyak dari anggota DPR RI. Karena masing-masing provinsi cuma 4 anggota DPD, tapi kewenangan saya tidak ada ini, gitu katanya DPD kan. Ya. Mau dong dibuka kerannya ini. Itu ngeri. Kedua, MPR mau mengembalikan GBHN. Dong saya mau awasin presiden, selama ini tidak terawasin selama SBY, Jokowi, tidak bisa kita evaluasi presiden. Karena GBHN yang dibuat oleh MPR itu tidak berlaku lagi. Itu yang sedang ini, makanya berat saya bilang. Seharusnya dikembalikan itu Pak dosen. Seharusnya dikembalikan kepada rakyat seperti MPR itu. Nah, maksud saya Dulu, kan? berat untuk menunda pemilu itu. Itu hanya kepentingan para elit yang ingin tetap terus berkuasa itu, menggunakan mencari celah, tapi celahnya sudah tidak ada gitu. Celah hukum itu Pak dosen. Celah Memang hukumnya betul tidak ada. itu. Bolanya hanya ada di Pak Jokowi. Sekarang Jokowi berani buat dekret. Kemana? Saya rasa berani Pak dosen. Hah? Saya rasa berani dia. Tidak berani saya bilang. Siapa yang Kalau menurut saya pribadi berani Pak dosen, karena kemarin aja undang-undang pas 2 periode saja dia bisa melanggar waktu itu undang-undang itu. Contohnya kalau orang mau nyalon lagi dia harus stop. Kalau Jokowi menunda pemilu kemudian presiden boleh 3 periode, kalah Jokowi dengan SBY. Dekret maksud saya Pak dosen. Kalau dekret, apa kepentingan dekret yang sangat mendesak? Ya alasannya tentang rakyat saja sih. Apa alasan pemilu mau ditunda? Itu pertanyaannya. Enggak, presiden kan mau 3 periode dia Pak dosen. Enggak boleh 3 periode. Kalau 3 periode boleh dong SBY mencalonkan diri menjadi 3 periode pilihan rakyat. Nah, itu kan undang-undang masa lalu itu Pak dosen. Bukan Itu yang yang sekarang saya- yang dibilang oleh Pak Jokowi. Itu yang saya bilang. Celahnya untuk memilih dekret itu apa? Apa standingnya ini? Tapi saya yakin Pak Jokowi pinter Pak dosen. Dia akan buat itu menurut saya aja. Asumsi saya, pemikiran saya. Saya enggak. Ini kepentingan oligarki. Nah, kepentingan oligarki, Jokowi ini negara tidak punya uang, tidak punya kas, saya curiga. Kas negara lagi. Ya. Karena alasan vaksin dan COVID, Pak. Nah, uang Udah tidak habis. uang tidak ada, pendapatan tidak ada, hutang kita bertambah. Nah, itu sudah alasannya. Jokowi sudah tidak mau jadi presiden lama-lama, mau cepat selesai biar jangan nanggung hutang besok presiden berikutnya. Tapi oligarki ini kan senang. Yang lain. Oligarki ini senang dia berkuasa. Dia tidak mau ada presiden baru lagi, dia lelah membangun. Itu oligarki. Oligarki ini kan dari sejak zamannya Yunani. Makanya di teori ilmu negara itu selalu ada kita sebut dengan oligarki. Oligarki itu orangnya sedikit 1%, tapi dia mengontrol negara. Nah, sama kayak di Amerika itu cuma 1% orang-orang kaya itu, tapi dia mengontrol dunia. Nah, mengontrol dunia seperti apa? Ya, itu tadi Elon Musk, dia kontrol dunia ini satu orang dengan orang 1%, itulah oligarki. Nah, JBSDC penentu pemerintahan. Fungsi konstitusi itu penentu dan pembatasan kekuasaan organ negara. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara. Fungsi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara. Ini yang dimaksud oleh Jim Lee. Di pengatur adalah pengalih kewenangan sumber kekuasaan yang asli dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Fungsi simbolik sebagai pemersatu, simbol of unity sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, identification of nation. Fungsi sebagai sarana pengendali masyarakat, fungsi sebagai sarana perhiasan atau pembaharu masyarakat, atau social engineering atau social reform. Jadi itu fungsi konstitusi. Nah, menarik kita kemudian melihat perkembangan ini sampai 2024. 2024 itu akan terjadi, orang akan berdebat soal konstitusi. Orang akan berdiskusi soal konstitusi Indonesia. Kenapa 98 itu GBHN dibubarkan?
karena kita mau menganut sistem presidensial murni. Presidensial murni itu adalah presiden diangkat oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, maka dia bertanggung jawab kepada rakyat. Itu presidensial murni. Tapi apa fungsi lembaga MPR kemudian? Kalau kemudian kita sudah presiden, mestinya lembaga itu dibubarkan. Tidak perlu ada lagi lembaga MPR, gitu kan? Kalau kita bicara soal sistem karena negara kita sudah presidensial, bubarkan aja tuh MPR, lembaga mubazir. Cukup ya, cukup dengan DPD dan DPR saja. Gitu. Dia hanya bersidang 5 tahun sekali, dan itu tidak bisa meminta pertanggungjawaban presiden. Hanya membacakan hasil keputusan pemilihan umum. DPR hanya itu tugasnya, tidak ada yang lain. Baik dibubarkan kalau itu baru. Beda ketika MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ketika dia masih sebagai pembentuk dari GBHN, itu menjadi kekuasaan tertinggi ada di MPR, karena presiden adalah mandataris MPR waktu itu saat pemilihan masih di DPR. Ada pertanyaan, silakan. Ya, halo Pak Dosen. Assalamualaikum. Salam. Yang saya mau tanyakan di sini tentang GBHN. Apa tidak bisa dikembalikan itu Pak Dosen tentang kekuasaan MPR itu? Karena pemimpin yang tertinggi itulah rakyat, Pak Dosen, kan? Iya. Sebelum diubahnya GBHN di situ, karena dari rakyat, kalau kita lihat semboyannya di situ kan, dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, ya kan? Jadi seharusnya MPR itu tetap di situ, jangan seperti saat ini kendali itu di tangan Jokowi. Jadi kebijakan seperti yang dia buat kemarin itu pas pemilihan itu, nah itu yang saya kepingin Pak Dosen, bisa tidak MPR itu dikembalikan seperti yang kekuasaan MPR dikembalikan lagi Pak Dosen. Pertanyaan saya itu Pak Dosen. Dia kan mau sistem konstitusi kita ini mau meniru sistem konstitusi yang ada di Amerika sebetulnya. Sistem 2 kamar ya. Ada senatornya, ada legislatifnya. Itu di Amerika seperti itu. Cuma di Amerika pemilihan presidennya tidak pemilihan secara langsung, secara keseluruhan, enggak. Dia masih ada sistem perwakilan. Itu di Amerika. Kita mau meniru Amerika, tetapi kita coba uji trial ternyata terlalu melelahkan pemilu ini. Pemilu ini paling melelahkan, menghabiskan uang paling besar. Anggaran negara itu paling banyak asal di pemilu. Tidak cukup uang itu dalam hitungan 200 triliun. Makanya kenapa mau menunda pemilu? Tidak ada uang ini negara ini dengan COVID ini. Apalagi sistem identitas itu, NIK itu kan belum berlaku. Kalau NIK sudah mampu diterapkan, maka pemilu itu pasti jujur. Tapi kalau NIK belum mampu diterapkan, berarti pemilu itu pemilu curang terjadi. Masa ngurus begitu ya selesai gitu kan? Soal NIK. Iya, Pak. Kalau negara ini belum mampu menyelesaikan soal satu nomor identitas, maka pasti akan terjadi kecurangan pemilu. Gitu. Di negara-negara maju itu selalu itu yang didahulukan, soal satu identitas. Kalau identitasnya sudah selesai, pemilu itu enak. Siapa yang tidak memilih ketahuan. Siapa yang memilih ketahuan, gitu kan? Siapa yang menggunakan hak pilihnya sudah ketahuan, yang dia menggunakan pilihnya itu hak. Kalau di kita kan tidak tahu kita siapa yang memilih dan tidak memilih. Karena tidak menggunakan itu, kita menggunakan undangan panggilan. Ini kalau memilih dari rumah kita memilih bisa dilakukan. Kalau sudah satu identitas, gitu. Nah disitulah kelemahannya kemudian kenapa pemilu, apa penyebabnya kemudian. Nah kalau menurut beberapa hasil survei maksudnya hasil indeks persepsi dunia, ada persepsi hukum, ada persepsi korupsi. Kenapa Omnibus Law itu tidak mampu berjalan, tidak berjalan maksimal? Ingat, dia 2 tahun, 2 tahun harus diperbaiki ya. Ini bentar lagi mau 2 tahun, mau masuk tuntutan kedua. Berat saya bilang. Kenapa investor itu tidak percaya terhadap Omnibus Law yang dibuat Indonesia? Bukan persoalannya di sana, persoalannya adalah
tingkat kepercayaan investor itu terhadap soal penegakan hukum, kemudian soal korupsi yang masih tinggi. Siapa bilang Indonesia berhasil memberantas korupsi sejak 98? Nah, malah kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi itu menurun karena Semakin amanat parah. 98 semakin parah. Hampir setiap hari kita dengar orang korupsi. Hampir lebih terang-terangan zaman sekarang ketimbang zaman Orde Baru orang korupsi. Kalau orang Orde Baru korupsi langsung dipecat oleh Soeharto. Langsung dibuang ke Digul sama Soeharto, itu zaman Soeharto. Kena dengan P10 dia dulu, Pak dosen. Hanya dia yang boleh korupsi. Iya. Nggak boleh. Gitu. Itu zaman Orde Baru. Kalau sekarang semua boleh korupsi. Makanya tidak heran kemudian proses pemilu kita adalah proses pemilu yang transaksional. Siapa punya uang dia akan dipilih. Itu akan terjadi terus. Kalau tidak dirubah kemudian sistemnya itu kan. Nah, akibat tadi tidak ada soal satu identitas itu. Pak Muhid tidak perlu lelah dia kampanye kalau dia mau jadi anggota DPR kalau sudah benar cara identitas itu nomor satu identitas NIK istilahnya KTP itu. Makanya ngapain buat cetak-cetak KTP bikin korupsi aja KTP cukup dia elektronik gitu kan. Kita sudah difoto, sudah dijempol, sudah tanda tangan ya cukup keluarkan nomornya saja. Identitasnya dia adalah dia itu tidak mungkin dipalsukan. Pergi pakai cetak-cetak KTP itu yang bikin korupsi. Iya, Pak dosen. Gitu. Orang buat NPWP saja gratis. Orang buat ATM saja gratis, nanti dia bayar. Impor KTP kok bertriliun-triliun dibuat. Jadi begitu. Itulah sistem Indonesia, Pak dosen. Sistem. Kalau India, dulu kita sangat menghina yang namanya polisi India itu kan. Padahal yang lebih buruk itu orang-orang Melayu itu kan. Orang Melayu ini lebih malas dari orang India. India hari ini menjadi negara maju. Jadi begitu, ini persoalan bagaimana mempertahankan kedaulatan, mempertahankan identitas nasionalisme itu tadi. Yang ketiga adalah mempertahankan sebuah state negara. Mempertahankan sebuah negara itu harus tunduk kepada konstitusinya, tidak boleh keluar dari konstitusi. Kalau kita keluar dari konstitusi, maka itu bubar sebuah negara. Makanya pemilu ditunda adalah ciri-ciri dari negara akan bubar. Katanya William Kamus. Begitu orang mau menunda pemilu, begitu orang mau melanggar konstitusi, itu adalah ciri-ciri negara akan bubar. Itu yang terjadi di Uni Soviet, itu yang terjadi di Yugoslavia. Gitu. Bagaimana gagahnya Soekarno membawa anaknya Guntur ke Yugoslavia pada saat itu. Dia mau menunjukkan ini loh negara hebat Yugoslavia. Itu Yugoslavia itu ada namanya presidennya Tito namanya. Presiden Tito ini presiden orang paling hebat di dunia pada zaman Soekarno. Setelah Soekarno itu Tito. Makanya dia ajaklah Guntur ke Yugoslavia untuk jalan-jalan ketemu Tito. Kalau Amerika itu di bawahnya Soekarno. Itu makanya meninggal ditembak yang namanya Presiden John F. Kennedy. John F. Kennedy itu apa kata Soekarno? Jadi ingat peristiwa 63 itu peristiwa ditembaknya John F. Kennedy. Kemudian peristiwa 66 peristiwa digulingkannya Soekarno. Ya, itu permainan oligarki. Begitu saking kuatnya Soekarno. Soekarno itu mampu mengumpulkan India, mengumpulkan Cina. Jadi orang-orang besar mengumpulkan orang Jawa Nehru, kemudian Kairo, Mesir. Itu dia kumpulkan. Saudi tidak ikut di zaman KTT non-blok, tidak ada Saudi. Yang ada malahan Mesir. Karena Saudi itu adalah sekutu Amerika. Itu bukan sekutunya orang non-blok. Ada pertanyaan? Kalau ada kita. Saya mau bertanya sedikit. Ya, besok kita lebih banyak. Ini pengantar saja. Oh iya. Silakan Pak Haji. Oke. Saya kembali ke masalah istilah konstitusi, Pak. Saya kurang jelas ini dari tadi.
mendengar-dengar terus suaranya tidak jelas. Saya kembali masalah istilah konstitusi. Di sini saya baca sedikit masalah konstitusi pada zaman Yunani kuno. Itu menurut Aristoteles disebut dengan istilah politia. Nah, dan yang saya pertanyakan di sini nomongwe artinya sebagai undang-undang biasa. Nah, di sini yang saya maksud Pak dosen, yang dimana yang dimaksud dengan sebagai undang-undang biasa dan sebagai istilah politia itu Pak dosen. Politia itu adalah negara, state, atau sering di zaman Yunani kuno itu disebut dengan negara kota, politia. Itu bukunya Aristoteles soal politia, itu soal bagaimana dia membangun negara-negara kota, negara-negara dusun istilahnya. Jadi kecil-kecil negara-negara kota di Yunani itu dia bangun. Dari negara kota itu ada persekutuan, kemudian dari situlah mereka memilih presidennya, memilih kepala kepemimpinannya, itu politia. Nomoi itu adalah norma. Bahasa ilmiahnya nomoi, norma. Norma dalam itu adalah aturan yang diwajibkan dan yang dilarang. Kalau di kita namanya tadi dikatakan undang-undang, ya itu hukum. Undang-undang itu berarti ada berisi norma, peraturan yang bersifat melarang atau mewajibkan. Nomoi norma. Gitu. Kalau politia adalah konsep soal negaranya, nomoi adalah konsep soal hukumnya, peraturan perundang-undangnya. Hukum tata negara itu belajar soal berdirinya sebuah negara dan berdirinya sebuah aturan hukum. Itu. Haji. Siapa? Jadi dia bukan hanya mengatur soal negara, hukumnya juga harus dibuat. Apa yang wajib, apa yang dilarang. Agar tidak terjadi abuse of power. Istilahnya abuse of power itu adalah penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan. Ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang, pasti akan terjadi soal bagaimana berbuat sewenang-wenang. Nah, dalam hukum. Begitu. Baik. Ya. Kita ketemu. Ini konstitusi cuma satu kali ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Minggu depan baru bisa ketemu lagi dengan mata kuliah ini. Ya. Baik, saya absen ya. Abdul Hakim. Abdul Hakim. Hadir, Pak. Hadir. Mana Abdul Hakim? Buka. Mana yang saya panggil? Buka kameranya. Adi. Pak Adi. Ya. Ahmad Ridwan. Hadir Pak. Alvina Ratna Dewi. Hadir, Pak. Hadir, Alvin. Aulia Cahyawati. Hadir, Pak. Aulia, Pak, hadir. Yang lain bisa diem biar kedengeran. Aulia Cahyawati hadir, Pak. Biar cepet, nggak saya ulang-ulang manggil, yang lain diam. Mana yang dipanggil yang bicara. Kalau semua berbicara nggak kedengeran. Di ini saya nih. Awaludin. Hadir. Hujan ini. Baik, Siti Maulidia. Hadir, Pak, hadir. Baik, Siti Nulaili Rizkika. Baik, Siti Rizkika mana? Nggak ada. Siti Nulaili Rizkika. Jendela dulu ya. Karena jendela saya Hadir, Pak. hujan ini. Masuk air hujan. Hadir. Hadir, Pak. Mbak Siti Nurlaili. Siti Nulaili Rizkika mana? Hadir, Pak. Jangan Hadir, bengong Pak. saja, cepetan jawab. Karena masih banyak ini. Biar ulang-ulang saya panggil. Egi Permana Yusril. Hadir, Pak. Yang sudah bisa keluar, biar nggak rame di dalam. Udia Ramawati. Mana Udia tadi ada? Hadir, Pak. Usnadi Usnul Amri. Tadi Hadir, dosen. Usnul Amri. Ulang. Lalu
Triadi, mana Pep? Hadir Pak, hadir. Lalu Asenda Abu Fauzi. Hadir Pak. Lalu Irsan Riyadi. Hadir Pak, hadir. Lalu Gus Dika. Ya. Lalu Gus Dika mana? Lalu Arif Akbar. Lalu Arif Akbar. Lalu Indra Nopiani. India apa Indah ya? Indah Nopiani. Ya, Indah hadir, Pak. Nopiani. Hadir, Pak. Melan Hadir, Hadi. Mana Melan? Melan Hadi. Hadir Pak, hadir. Mariana Sepianti. Hadir, Pak. Hadir. M. Budi Adrian. M. Budi. Hadir Pak. Hadir. Hidayatul Wahid. Hadir Pak, hadir. M. Hilman Sarofi. M. Hilman. Muhammad Rifan Idris. Ya siapa? Oh, bukan saya. Muhammad Rifan Idris. Tidak ada. Muhammad Badri Akbar. Hadir Pak, hadir. Muhammad Amirul Anas. Hadir Pak, hadir. Muhammad Faruroji. Pak, Muhammad Faruroji mana? ada Pak ini nih. Muhammad Rifai. Pak Muhammad Rifai. Pak, hadir. Hadir Pak. Muhammad Rodiullah. Hadir Pak, hadir. Nesya Rufa Adelian. Hadir, itu. hadir Nesa Pak. Nesya. Ya, Rajib Aspani. Hadir Pak, Rajib Asbihani. Ratu Sinta. Ratu Sinta hadir, Pak. Sahabudin. Hadir. Sigit Anggoro. Mana Sigit? Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, Sri Ayu Romdani. Hadir, Pak. Hadir. Ulfa Rahma Jelita. Mana Hadir, Ulfa? Pak. Hadir. Hadir. Usman. Mana Usman? Ya, ada Usman. Wenry Nayu Densa. Mana Wenry? Hadir Pak. Yeti Helmira. Hadir, Pak. Hadir. Jetin Nurbaiti. Hadir, Pak. Sudah semua ya? Oke. Ya. Usman hadir Pak. Hadir Pak. Sudah Usman. Sudah Pak, hadir. Nanti cek sendiri sudah biar ini. Jadi saya sudah Oke, pakai. siap Pak. Siap. Nah, biar ulang-ulang saya cek lagi repot. Nah ini ya, wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.